Halo, assalamualaikum. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran, baik dari segi definisinya, jenis-jenisnya seperti media audio, media visual, dan media video yang diproyeksikan. Yang pertama itu ada konsep, definisi, dan ragam media pembelajaran. Definisi media pembelajaran. Menurut Atsky, media pembelajaran mencakup apa saja yang digunakan guru untuk melibatkan panca indera penglihatan, pendengaran, peraba, dan penciuman dan pengucapan saat menyampaikan pelajarannya. Media pembelajaran juga menjadi pembawa informasi yang dirancang khusus untuk memenuhi tujuan dalam situasi belajar dan mengajar. Adapun klasifikasi media pembelajaran menurut Rudy Birch dikelompokkan ke dalam 8 media pembelajaran. Yang pertama itu media audio, media cetak, media visual diam, media gerak, media audio semi gerak, media semi gerak, media audio visual diam, dan media audio visual gerak. Ada 3 ciri media pembelajaran. Yang pertama itu ciri fiksatif, yang dimana ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Contohnya peristiwa tsunami, gempa bumi, dan banjir. Lalu itu ciri yang kedua manipulatif, yang dimana contohnya bagaimana proses pelaksanaan ibadah haji yang dapat direkam secara dengan diperpendek prosesnya menjadi 5-10 menit. Adapun ciri ketiga yaitu ciri distributif, yang dimana ciri distributif ini memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang secara bersamaan, baik itu disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan simulasi pengalaman yang relatif dan mengenai kejadian itu. Adapun fungsi media pembelajaran, yang pertama itu fungsi atensi. Fungsi atensi di sini bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik, dan fungsi afektif itu untuk menggugah emosi dan sikap peserta didik. Yang ketiga itu fungsi kognitif, di mana fungsi ini membantu siswa untuk memahami dan mengingat sebuah informasi yang telah disampaikan di dalam visual tadi. Dan fungsi keempat itu fungsi kompensatoris, yang dimana dalam media visual itu dapat membantu siswa dalam mengorganisasikan informasi dan mudah mengingatnya. Adapun manfaat media pembelajaran, yang pertama itu siswa dapat menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua itu mengamati benda yang atau peristiwa yang sukar dikunjungi. Yang ketiga memperoleh gambaran yang jelas tentang benda yang sukar diamati secara langsung. Yang keempat itu mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung. Yang kelima mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati secara langsung. Yang keenam peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya didekati, kita dapat mengamatinya melalui media pembelajaran. Yang ketujuh itu mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sukar diawetkan. Yang kedelapan itu dengan mudah membandingkan sesuatu, misalnya membandingkan ukuran, warna planet, dan lain-lain. Selanjutnya ada kontribusi media pembelajaran. Menurut Robert Heinitz dan kawan-kawan, ia mengusulkan klasifikasi jenis bahan pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru, instruktur, dan perancang kurikulum, yaitu ada media cetak, dudukan layar atau display, media audio, gambar bergerak atau animasi, multimedia. Media cetak. Yang pertama itu media cetak, di mana media cetak ini beragam
yang pada umumnya itu seperti buku, koran, seperti itu. Yang kedua itu media berbicara, yang dimana media ini menggunakan media audio video saat keterampilan kelas bahasa dan seni. Yang keempat itu ada gambar bergerak atau animasi, media yang menampilkan gambar bergerak dengan unsur suara, bergerak tanpa ada unsur suara. Ada juga yang bersuara, seperti jenisnya itu menonton film atau video, sehingga animasinya itu bergerak, membuat siswa itu tertarik untuk belajar. Yang kelima itu multimedia. Multimedia ini yang dimaksud di sini seperti teks, audio, video, dan animasi. Yang keenam itu ada perangkat komputasi. Perangkat komputasi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi penggunaan komputer itu telah membentuk jaringan secara global, ini mana penggunaan internet dapat berkomunikasi dari belahan dunia mana saja, sehingga memudahkan kita untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ada pengembangan media dan teknologi pembelajaran. Menurut sejarah, dunia pendidikan telah mengalami 4 tahap revolusi. Yang pertama itu media berbasis visual seperti foto, gambar, sketsa, grafik, bagan, dan lain-lain. Yang kedua itu media berbasis audio visual seperti rekaman tape recorder. Yang ketiga itu media berbasis komputer, di mana zaman sekarang itu siswa telah banyak memiliki komputer, memiliki kemampuan menggunakan komputer guna untuk mencari informasi terkait tentang pembelajaran, dan biasanya yang lebih mudah dibawa kemana-mana itu seperti laptop atau netbook, sehingga memudahkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapanpun itu melalui komputer dengan jaringan internet. Yang keempat itu ada multimedia berbasis komputer dan interaktif video, di mana media ini lebih dari satu media. Ia bergabungan dengan teks, grafik, animasi, suara, dan video. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu hakikat, ragam, bentuk serta peran media visual audio dan audio visual dalam pembelajaran. Yang pertama itu hakikat media audio. Di dalam buku referensi media dan multimedia pembelajaran yang ditulis oleh Kadarudin SPD MPD menyatakan media audio adalah media yang pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Yang kedua itu hakikat media audio visual. Menurut buku referensi Kadarudin SPD MPD yang berjudul Media dan Multi Pembelajaran pada bab 5 halaman 100, media audio visual dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga itu hakikat media visual. Hakikat media visual ini merupakan konsep yang disampaikan kepada siswa dan dikembangkan dengan berbagai bentuk seperti fotografi, diagram, dan lainnya. Adapun ragam media audio. Ragam media audio ini yang pertama itu radio, yang kedua alat perekam, yang ketiga itu ada laboratorium bahasa, yang keempat itu ada CD atau DVD player berupa kayak kepingan kaset gitu. Yang kelima itu ada MP3 player. Yang keenam ada komputer atau laptop. Yang ketujuh ada DTB player. Yang kedelapan ada aplikasi perekam. Ada juga ragam audio media visual. Yang pertama itu media gambar atau foto. Yang kedua ada slide atau berupa seperti PowerPoint. Yang ketiga ada karikatur atau bentuk coretan
seperti gambar untuk anak-anak, bisa dikatakan seperti animasi. Yang keempat ada buku ajar. Yang kelima ada Google Classroom. Biasanya itu digunakan saat pembelajaran daring waktu COVID. Yang kelima itu ada kuis. Kuis itu bisa berupa kuis melalui animasi, terus ada waktunya gitu, seperti yang dibuat bisa dari web atau aplikasi Wordwall. Yang ke-6 ada Zoom Meeting, dan ada pun ragam media audiovisual. Ragam audiovisual ini dibagi dua, ada audiovisual murni dan tidak murni. Yang audiovisual murni itu dapat seperti film bersuara, video, televisi, dan audiovisual tidak murni itu dapat berupa sound file atau film bingkai berisi suara lalu didengarkan oleh siswa sehingga mendorong uapan respon emosional dari siswa. Selanjutnya ada peran media audiovisual dalam pembelajaran. Peran yang pertama dalam media audiovisual itu adalah mempermudah dan menyampaikan, menerima pembelajaran dan informasi, serta dapat menghindarkan salah pengertian. Yang kedua itu mendorong keinginan untuk lebih mengetahui, untuk mengetahui lebih banyak. Yang ketiga itu mengekalkan pengertian yang didapat. Yang keempat itu pembelajaran menjadi menyenangkan. Adapun tujuan dari penggunaan media audiovisual yaitu untuk mengembangkan kemampuan kognitif dengan memberikan rangsangan berupa gambar bergerak dalam suara serta menyampaikan pesan untuk memengaruhi sikap dan emosional siswa. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk aplikasi, perangkat lunak, dan pengembangan media audiovisual. Bentuk aplikasi media audiovisual yang pertama itu PowerPoint, yang kedua ada Google Meet, yang ketiga ada Google Classroom. Adapun bentuk aplikasi audio, yang pertama itu Spotify, yang kedua ada Joox, yang ketiga ada YouTube. Perangkat lunak untuk mendengarkan musik yang baik itu yang ketiga tadi, baik itu secara online maupun offline. Adapun bentuk aplikasi visual, yang pertama itu Adobe Photoshop, yang dimana aplikasi ini adalah perangkat lunak untuk mengedit foto atau gambar dalam format tertentu. Yang kedua itu ada Corel Draw, adalah perangkat lunak yang biasanya digunakan untuk seseorang desainer grafis yang mengerjakan pekerjaannya memproduksi berbagai hasil desain. Baiklah, selanjutnya pembahasan tentang media video dan media yang diproyeksikan. Yang pertama itu pengertian media video. Media video adalah media audiovisual yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan untuk yang mempunyai tujuan dan terkendali. Pesan yang disajikan bersifat fakta atau kejadian peristiwa penting ataupun fiktif, cerita, bisa bersifat informatif dan edukatif dan instruksional. Selanjutnya ada tujuan penggunaan media video dalam pembelajaran. Menurut Ronald Anderson, mengemukakan tentang beberapa tujuan dari pembelajaran menggunakan media audio video, media video yang mencakup tujuan kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Ketiga tujuan ini, yang pertama itu tujuan kognitif. Video yang digunakan itu dapat digunakan untuk menunjukkan contoh sikap dan berbuat dalam suatu penampilan, khususnya menyangkut interaksi manusiawi. Yang kedua itu siswa dapat mengobservasi reaksi dramatis dari kejadian sejarah masa lalu. Yang ketiga, dengan melihat video setelah atau sebelum membacanya, dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap materi ajar. Yang kedua itu tujuan afektifnya. Tujuan afektifnya itu di mana media video ini sangat baik untuk mempengaruhi sikap dan emosi siswa. Yang ketiga itu ada tujuan fisikomotor.
Yang pertama itu video itu adalah media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan menyangkut gerak. Yang kedua itu media video, melalui media video siswa langsung mendapatkan umpan balik secara visual dan kemampuan mereka sehingga mampu mencoba keterampilannya menyangkut kegerakan tadi. Adapun peran dari penggunaan media video, menurut Hamalik, pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan stimulan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Adapun manfaat media video dalam pembelajaran, yang pertama itu memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik. Yang kedua, memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat. Yang ketiga, ada menganalisis perubahan dalam waktu periode tertentu. Yang keempat, ada memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan suatu keadaan tertentu. Yang kelima adalah menampilkan presentasi studi kasus terhadap kehidupan yang sebenarnya sehingga memicu diskusi peserta didik antara guru dan peserta didik. Pengertian media yang diproyeksikan. Media yang diproyeksikan adalah media gambar bayangan suatu benda yang dibuat mendatar dan ditampilkan dengan papan proyektor dan alat infokus. Adapun jenis-jenis media yang diproyeksikan, yang pertama itu media proyeksi diam. Media proyeksi diam mempunyai bentuk-bentuknya. Di antaranya itu ada film strip, film rangkai atau slide seperti PowerPoint, lalu proyektor transparasi dan media transparasi. Maksudnya itu memerlukan alat-alat overhead proyektor. Yang keempat itu ada proyektor tidak tembus pandang. Contohnya gambar-gambar dalam buku atau majalah yang dapat digunakan ditunjuk dalam alat proyektor ini. Yang kedua itu ada media proyeksi gerak. Media proyeksi gerak bentuk-bentuknya itu yang pertama seperti film, slide PowerPoint, LCD, televisi, dan komputer. Adapun cara mendesain media yang diproyeksikan. Yang pertama itu kita harus memilih media proyeksi yang digunakan. Lalu itu kita menggunakan beragam warna yang bersesuaian dan menarik. Warnanya itu tidak mencolok dan tidak monoton. Yang ketiga itu mempersiapkan sematang-matangnya agar tidak terjadi kesalahan. Yang keempat itu ada menyampaikan materi menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dimengerti. Format media yang diproyeksikan. Format media yang diproyeksikan itu yang pertama itu format MP4 adalah salah satu bentuk format bekas pengkodean suara dan gambar video digital yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi MPEG. Eksistensi nama berkas jenis MPEG 4 ini banyak digunakan menggunakan MP4 dan merupakan dari pengembangan format QuickTime dari komputer Apple. Yang kedua itu ada format MPEG, adalah kodek video yang mengompres masing-masing frame sebagai JPEG image yang terpisah. Yang ketiga itu ada format FLV atau flash video, adalah sebuah wadah format file yang digunakan untuk mengirimkan video melalui internet menggunakan Adobe Flash Player. Ada dua format file video yang berbeda dan didefinisikan oleh Adobe System dan didukung oleh Adobe Flash Player. Yang keempat itu ada format AVI atau audio video interlight, adalah format video yang paling populer yang banyak digunakan secara umum, yang yakni gambarnya yang diberikan itu sangat baik dan dikenal sebagai Microsoft pada tahun 1992 dan sebagai bagian dari teknologi video for Windows miliknya sebagai format multimedia yang menyesuaikan antara video dan audio. Yang kelima itu ada format 3GP. Di mana 3GP ini sebuah multimedia container format yang ditetapkan oleh Third Generation Partnership Project untuk 3G UMTS.
MOTX, jasa multimedia yang didukung memiliki furniture capture yang digunakan di 3G ponsel, ada juga 2G dan 4G. Ukurannya pun lebih kecil dari AV dan MPAZ. Berikut ini contoh media yang diproyeksikan. Ada papan proyektor dan alatnya, yang biasa disebut dengan infocus. Ada pun bentuk-bentuk aplikasi dalam pembuatan video. Yang pertama itu ada KineMaster, yang kedua Twintastic, yang ketiga ada Filmorago, yang keempat ada UCut, yang kelima ada Photon, yang keenam ada Sparkle Video Scribe, yang ketujuh ada Wondershare Filmora, yang 8 ada yang lebih keren lagi di sekarang ini adalah CapCut dan InShot. Baik, sekian saja video yang dapat saya paparkan. Saya Nizwa Putri Salsabila Golo dengan NIM 3213122042, kelas C reguler pendidikan antropologi angkatan 2021. Saya pamit mengundurkan diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.